Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Politik Identitas dan Multikulturalisme ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebangkitan adat dalam politik di Indonesia. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri Naura Afifah Akila, yang kedua ada Fitri Anisyah, yang ketiga ada Agil Dwi Putri, yang keempat ada Wahyunisa Putri, dan yang kelima ada Muhammad Iksan. Langsung saja, materi pertama akan dipresentasikan oleh Wahyunisa Putri. Perkenalkan, saya Wahyunisa Putri akan sedikit menjelaskan materi mengenai masyarakat adat. Indonesia merupakan negara multikulturalisme yang mengakui adanya perbedaan dalam realitas kultural. Terdiri atas keragaman tradisional seperti suku, ras, agama, kelompok, maupun keragaman yang lahir dalam proses kehidupan. Multikulturalisme dan heterogenitas yang berkembang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan masyarakat adat atau lebih dikenal masyarakat hukum adat. Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu berdasarkan nilai dan norma hukum adat yang berlaku dan diyakini. Menurut Fitriani, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur atau secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Masyarakat hukum adat diperkenalkan pertama kali oleh Vollenhoven tahun 1962 bersama muridnya yaitu Terhar yang mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai komunitas otonom yang memiliki kekuasaan, wilayah, kepemilikan, dan menjalankan kehidupan sesuai kodrat alam serta tidak mengharapkan putusnya ikatan dalam komunitas. Terdapat 3 bentuk persekutuan hukum adat. Yang pertama ialah genealogis, seperti suku dan parik di Minangkabau, marga di Tanah Batak, Klebu di Kerinci. Lalu yang kedua ialah teritorial, seperti desa di Jawa dan di Bali, dusun dan marga di Sumatera Selatan. Dan yang ketiga yaitu genealogis teritorial, seperti nagari di Minangkabau. Di Indonesia ada salah satu organisasi masyarakat adat, yaitu Asosiasi Masyarakat Adat Nasional atau biasa dikenal sebagai AMAN, merupakan organisasi pergerakan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Masyarakat adat tidak hanya bergantung pada dimensi hukum adat, melainkan juga mencakup semua dimensi seperti agama, budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai kebangkitan adat. Adat merupakan kebiasaan, tradisi, atau norma yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Dalam konteks kebangkitan adat, adat bisa saja berdampingan dengan kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh negara. Semakin dinamis posisi adat dalam liberalisasi politik, semakin memberikan interaksi yang unik antara negara dan masyarakat adat, di mana negara merupakan central of point dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, negara atas dasar legalitas dan kewenangan seringkali melemahkan kedudukan posisi masyarakat adat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Henley dan Davidson bahwa kebangkitan adat saat ini mengambil bentuk yang paradoks, sebagai konservatisme yang radikal, di mana kelompok yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki hak kepunyaan menuntut atas keadilan, bukan atas dasar keterpinggiran namun atas dasar nama nenek moyang, komunitas dan lokalitas, serta penguatan terhadap posisi elit-elit tradisional dalam pemerintahan terendah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor pendorong kebangkitan adat di Indonesia. Setidaknya ada 4 faktor pendorong terhadap kebangkitan adat di Indonesia. Yang pertama, adanya pengaruh jaringan-jaringan internasional terhadap kebangkitan adat di Indonesia. Nah, jaringan-jaringan internasional ini juga dapat mempengaruhi terhadap kebangkitan adat di Indonesia. Misalnya dalam beberapa kelompok di negara maju di dunia sana masih ada yang memperjuangkan hak-hak adatnya, seperti salah satunya rakyat asli Amerika atau disebut juga dengan Native Americans. Nah, mereka ini memperjuangkan hak sipilnya karena dipengaruhi atau diinspirasi oleh perjuangan kelompok kulit hitam pada tahun 1960-an. Nah, dengan 2 contoh ini, akhirnya beberapa kelompok pejuang adat di Indonesia juga ingin
memperjuangkan hak adatnya terhadap negara. Faktor kedua adalah adanya tekanan dan penindasan Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, Orde Baru merupakan salah satu pemerintahan yang otoriter. Banyak sekali terjadi penindasan dan diskriminasi selama masa pemerintahannya. Maka dari itu, setelah runtuhnya Orde Baru, maka beberapa kelompok pejuang adat berusaha untuk mengembalikan adat-adat mereka yang sebelumnya tidak dihargai dan juga didiskriminasi oleh pemerintahan Orde Baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor pendorong kebangkitan adat. Faktor pendorong kebangkitan adat ada 4, yaitu yang lanjut, yang nomor 3 yaitu adanya peluang dan tuntutan dalam era reformasi. Era reformasi bisa dikatakan sebagai puncak bagi berkembangnya kebangkitan adat di Indonesia, tepatnya sejak runtuhnya era kepemimpinan Soeharto pada Mei 1998. Reformasi di Indonesia telah memberi atau membuka jalan bagi gerakan adat dan komunitas lain untuk mengekspresikan diri mereka baik dalam bentuk memberdayakan kearifan-kearifan lokal mereka dalam bentuk lainnya. Pada masa ini pula keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1969 atau pada saat ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan hak otonomi kepada daerah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dengan keluarnya undang-undang ini secara tidak langsung, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga adat daerah dan komunitas daerah untuk mengekspresikan diri, dan dalam aturan tersebut juga mengatur dan mengakui mengenai hak adat dan tradisi-tradisi daerah. Lanjut, yang keempat yaitu ada warisan ideologis, di mana adat secara umum dapat dimaknai sebagai tradisi warisan yang bersifat lokal. Dalam awal usulnya adat seringkali diartikan sebagai kearifan lokal yang memiliki hak status dan ciri khasnya sendiri sebagai kebudayaan-kebudayaan tradisional Indonesia. Lahirnya identitas adat bahkan bukan hanya pada saat sekarang ini, melainkan sudah ada sejak zaman kolonial. Namun, pada saat itu tentu ekonomi eksistensi adat tidak seperti yang sekarang ini. Keberadaan adat yang sudah ada sejak zaman kolonial lah yang diartikan sebagai warisan ideologis masyarakat untuk selalu diperjuangkan keberadaannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai adat dalam politik di Indonesia. Keberadaan adat dalam politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan keberadaannya, apalagi sejak diberlakukannya desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi menyebabkan beberapa daerah-daerah di Indonesia menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan identitas adat atau hukum adat yang berlaku di daerahnya. Salah satu contoh yang dapat kita amati ialah Sumatera Barat, yang balik kepada pemerintahan nagari dalam menjalankan pemerintahan daerahnya dan berpedoman kepada prinsip adat Basandi Syara dan Syara Basandi Kitabullah. Nah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.